Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Melia Anggarita, dengan berbagai macam informasi aktual, tajam, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi yang pertama. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setidaknya 228 anak di seluruh dunia terjangkit hepatitis akut misterius. Sementara ada 3 anak yang meninggal dunia di tanah air setelah terdeteksi hepatitis akut. WHO bahkan menetapkan kasus hepatitis akut sebagai kejadian luar biasa, sementara Kementerian Kesehatan masih menyelidiki penyebab munculnya hepatitis akut yang mulai masuk ke Indonesia. Untuk mengulasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Dr. Nudia Ikrimarismaya, dan dokter spesialis anak dan ahli gastrohepatologi RSCM FKUI, Dr. Magfiratul Yulianti. Baik, selamat sore Dr. Nudia dan Dr. Yuli. Selamat sore. Baik, di sini saya akan bertanya-tanya mengenai hepatitis akut kepada kedua narasumber ini. Yang pertama ke Dr. Nudia, sejauh ini bagaimana penjelasan Kemenkes soal kasus hepatitis akut misterius? Oke, terima kasih ya. Hepatitis akut merupakan kejadian yang sudah kita ketahui bersama yang menyerang anak-anak di Eropa, Amerika, dan juga Asia. Sejak dinyatakan sebagai KLB atau kejadian luar biasa, jumlah laporan kasus ini terus bertambah. WHO sendiri sudah menetapkan hepatitis akut ini sebagai KLB pada 15 April 2022. Adapun kasus hepatitis yang terjadi saat ini merupakan kondisi akut karena menyerang anak-anak yang sebelumnya sehat secara tiba-tiba dan bergejala parah. Namun, hepatitis ini dikatakan misterius oleh sejumlah pakar karena berbeda dengan hepatitis yang sudah ada. Untuk situasi nasional sendiri, hepatitis di Indonesia per tanggal 23 Mei 2022, kasus kumulatif dugaan hepatitis akut ada 35 kasus, yakni 19 kasus diantaranya discarded dan ada 16 kasus probable dan pending classification. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa hepatitis ini terjadi pada anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Lalu apakah bisa juga menular ke orang dewasa, dokter? Baik, untuk sampai saat ini ya, untuk penyakit hepatitis akut sendiri ini menyerang anak usia 0 sampai 16 tahun. Nah, paling banyak ini terjadi pada usia di bawah 10 tahun. Virus ini itu sangat berbahaya. Beberapa anak dilaporkan meninggal, bahkan 17 dari 170 anak dengan hepatitis akut membutuhkan transplantasi hati. Hal ini nantinya akan dilakukan investigasi lebih lanjut. Namun tidak ada salahnya untuk orang dewasa juga tetap waspada terhadap penyakit ini. Baik, sampai saat ini jumlah kasus hepatitis akut sejumlah 20 anak. Apakah kemudian sudah diketahui penyebab dari hepatitis akut ini? Sampai saat ini belum diketahui ya untuk pasti penyebab hepatitis akut. Maka dari itu tadi disebut hepatitis akut misterius. Nah, penyebabnya ini bukan virus hepatitis A, B, C, D maupun E. Dugaan awal berasal dari adenovirus 41, SARS-CoV-2, virus ABV, dan lain sebagainya. Nah, untuk sementara ini ada 6 dugaan penyebab hepatitis akut itu berdasarkan data UK Health Security Agency pada 19 Mei 2022. Antara lain adenovirus biasa, adenovirus varian baru, sindrom post-infeksi SARS-CoV-2, paparan obat, lingkungan atau toksin, patogen baru, kemudian varian baru SARS-CoV-2. Baik, sekarang saya akan mau bertanya-tanya kepada Dr. Yuli. Bersama dengan munculnya kasus hepatitis misterius, berita hoax mulai menyebar luas yang beranggapan bahwa hepatitis akut merupakan efek samping dari vaksin COVID-19. Apakah pernyataan itu memang benar ataukah tidak, dokter? Oke, berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan pun sudah membantah adanya keterkaitan antara vaksinasi COVID-19 dengan adanya penyakit hepatitis akut yang masih belum diketahui penyebabnya ini dan yang menyerang pada anak-anak. Karena sejauh ini belum ada bukti yang menunjukkan adanya keterkaitan antara vaksinasi COVID-19 dengan penyakit hepatitis misterius tersebut.
saat ini muncul penyakit baru, sedangkan kasus COVID-19 belum usai dan masyarakat juga masih awam terkait dengan hal penyakit ini. Lalu bagaimanakah tanda dan gejala kasus hepatitis akut supaya masyarakat bisa terus waspada dengan penyakit ini? Oke, untuk tanda dan gejala awalnya diantaranya itu adalah mual, muntah, diare, sakit perut, demam ringan, kemudian kehilangan nafsu makan, kemudian mata dan juga kulit itu mulai menguning pada beberapa kasus. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, gejala akan semakin berat dengan urin yang berwarna gelap dan feses yang berwarna pucat. Seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, bagaimana langkah-langkah atau cara penanganan dari hepatitis ini, dokter? Untuk langkah penanganan yang dapat dilakukan yaitu apabila muncul gejala awal, sesegera mungkin membawa pasien ke puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk segera mendapatkan pertolongan. Dan jangan sampai menunggu muncul gejala lanjutan. Kemudian jika terjadi penurunan kesadaran pada pasien, segeralah bawa ke rumah sakit yang memiliki fasilitas ICU anak. Baik, lalu bagaimana nih cara pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Baik, untuk saat ini memang hal yang paling penting itu adalah melakukan tindakan pencegahan dengan cara menjaga daya tahan tubuh dan menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat, seperti rutin mencuci tangan dengan sabun, memastikan makanan yang kita konsumsi itu dalam keadaan matang dan juga bersih, kemudian tidak bergantian alat makan dengan orang lain, dan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit, serta menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan. Seperti itu. Oke, baik. Kita tunggu informasi perkembangan nanti dari WHO dan Kementerian Kesehatan soal kasus hepatitis akut ini. Dan sekali lagi masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang sudah bergabung dalam sore hari ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Melia Anggarita mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.